Judul tesis saya adalah analisis pengelolaan saham syariah high dividend sebagai portofolio wakaf saham. Pendahuluan, Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim memiliki potensi besar untuk menghimpun dana wakaf, terutama ada wakaf uang dengan potensi 180 triliun, sedangkan wakaf saham dengan potensi sebesar 200 triliun. Pencapaian saat ini baru sampai 2023 baru 2,3 triliun untuk wakaf uang dan 288 juta rupiah untuk wakaf saham. Pengelolaan dana wakaf yang efisien diperlukan untuk menghasilkan pendanaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Deposito dan sukuk di Indonesia hanya memberikan imbal hasil sekitar 4-6% per tahun, di mana tidak jauh berbeda dengan angka inflasi. Kemudian wakaf saham menawarkan potensi bagi hasil yang lebih besar dan risiko yang lebih minim dan dalam jangka panjang. Investasi saham tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan maksimal, maka pengetahuan terkait perkembangan kinerja saham dan strategi investasi mutlak diperlukan bagi Nazir. Lanjut latar belakang, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sahal menemukan bahwa niat berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen, namun penelitian ini tidak membahas hubungan niat terhadap potensi imbal hasil dari saham syariah high dividend jika digunakan sebagai objek wakaf. Kemudian Iman Najiyah As-Siddiqi et al. Juga mengkaji terkait konsep, peluang, dan tantangan pengembangan wakaf saham di Indonesia, masih berfokus pada strategi mengenalkan wakaf, tidak mengeksplorasi strategi khusus dalam memilih saham untuk portofolio wakaf, khususnya saham syariah dengan dividen tinggi sehingga memberikan imbal hasil yang menarik. Kemudian Nova et al. Juga menemukan bahwa permasalahan utama pengembangan wakaf adalah rendahnya literasi mengenai wakaf saham dan perlunya regulasi teknis. Tapi masih berfokus pada isu-isu regulasi dan strategis terhadap Nazir dibandingkan regulasi dan strategi bagaimana penerapan wakaf saham atau kriteria pemilihan saham dalam portofolio wakaf. Lanjut, kemudian Yunita juga mengevaluasi kinerja saham syariah dan konvensional berbasis perubahan harga dan tingkat risiko, namun tidak mengevaluasi kinerja dari si dividen yang akan menjadi manfaat utama dari wakaf saham. Amin dan Soekarno juga menganalisis penerapan strategi investasi berbasis dividen khususnya pada indeks high dividend 20 dan portofolio ZDO hasil menunjukkan bahwa strategi investasi berbasis dividen mudah diterapkan dan dapat memberikan kinerja tinggi, namun penelitian ini tidak berbasis saham syariah. Maka wakaf saham memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan melalui dividen yang konsisten. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana return saham, return portofolio, dan risiko portofolio saham syariah high dividend jika ditempatkan sebagai objek wakaf. Yang kedua, bagaimana strategi penerapan saham syariah high dividend dan portofolio wakaf saham bagi wakif, nazir, dan regulator. Tujuannya adalah yang pertama, menganalisis return saham, return portofolio, dan risiko portofolio saham syariah high dividend jika ditempatkan sebagai objek wakaf. Yang kedua, menganalisis strategi penerapan saham syariah high dividend dan portofolio wakaf saham bagi wakif, nazir, dan regulator. Batasan dan manfaat penelitian. Batasan penelitian ini hanya menganalisis saham syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index dan LQ45 yang termasuk dalam high dividend 20 selama periode 5 tahun terakhir. Periode penelitian 2019 sampai 2023 karena high dividend 20 baru launching 2018. Dan saham LQ45 menjadi salah satu syarat karena saham ini merupakan saham yang liquid dan fundamental kuat meningkatkan keamanan aset wakaf. Kemudian saham Jakarta Islamic Index merupakan saham yang liquid dan saham syariah. Manfaat penelitian bagi wakif, akademisi, regulator, dan masyarakat umum. Tinjauan pustaka. Saya langsung kepada wakaf saham. Wakaf saham adalah bentuk wakaf di mana aset yang diwakafkan berupa saham syariah serta keuntungan investasi dari saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian secara lebih sketsa mekanisme wakaf saham dan investasi saham digambarkan sebagai berikut. Ada wakif, ada nazir. Ada nazir yang membuka akun sekuritas sendiri dan ada nazir yang bekerja sama dengan anggota bursa syariah online trading system.
Jadi nazir yang memiliki rekening dana nasabah sendiri itu dia bisa mengelola wakaf uang untuk diinvestasikan ke saham atau wakaf saham melalui uang. Nah, di sisi ini jatuhnya sebagai investasi, maka di sisi wakaf uang dia jatuhnya sebagai investasi, maka yang didapat adalah capital gain tambah dividen. Sedangkan wakaf melalui uang yang didapat adalah dividen saja karena dia sudah berupa wakaf saham. Kemudian nazir yang bekerja sama dengan anggota bursa yang memiliki syariah online trading system, dia bisa menerima wakaf saham milik dalam bentuk lot yang diwakafkan oleh wakif, atau yang diwakafkan adalah dividen. Maka yang berikutnya dividen yang disalurkan ke mauquf alaih atau dividennya dikonversi menjadi aset produktif atau aset sosial baru diterima manfaatnya oleh mauquf alaih. Tinjauan pustaka berikutnya, return saham, ada teori capital asset pricing model dan teori arbitrage pricing teori yang merupakan untuk melihat tingkat risiko portofolio dan melihat variabel-variabel yang mempengaruhi harga saham. Juga risiko saham dipengaruhi oleh suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, dan risiko likuiditas. Landasan syariah, salah satu dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, kamu sekali-kali tidak akan beroleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Yang kedua, hadis riwayat Muslim yang berbunyi, jika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ketiga, fatwa DSNI MUI nomor 28 tentang wakaf uang yang memberikan landasan bagi pengembang wakaf dalam bentuk uang dan aset keuangan lainnya. Yang keempat, fatwa DSN MUI nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kelima, peraturan OJK tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kerangka penelitian, saham indeks dividen 20 itu kemudian dipilih lagi, diseleksi lagi yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index dan LQ45. Kemudian diukur kinerja dan risikonya, kemudian baru strategi pengembangan wakaf, dan terakhir rekomendasi saham untuk wakaf dan rekomendasi untuk pengembangan wakaf untuk setiap stakeholder. Metodologi penelitian, data dan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dari interview, data sekunder dari web dikumpulkan dari Yahoo Finance dan web ADX. Sampel penelitian, saham IDX 20, saham 45 dan Jakarta Islamic. Teknik pengumpulan data saham, asumsi pembelian diambil pada harga close awal tahun 2000 setiap awal tahun 2019 sampai 2003, kemudian penjualan harga close akhir tahun 2023 dan cash dividen per tahun. Kemudian in-depth interview dan studi literatur. Metode analisis menurut Amin Soekarno Yunita, rumus yang digunakan adalah untuk return dari dividen atau lebih dikenal dengan yield. Return dari dividen dengan rumus dividen dibagi harga awal. Kemudian valuasi aset dengan rumus harga akhir dibagi harga awal. Total return didapat dari capital gain ditambah yield, atau kemudian capital gain itu sendiri didapat dari harga akhir dikurang harga awal dibagi harga awal. Sedangkan return portofolio dikali bobotnya masing-masing return saham. Metode analisis risiko portofolio, saya menggunakan 2 saja, standar deviasi dan varians. Kemudian evaluasi kinerja saham saya menggunakan Sharpe Index. Risk free rate, ya saya dalam hal ini menggunakan BI 7-day repo rate. Metode analisis, in-depth interview, saya lanjut. Lanjut kepada hasil dan pembahasan. Di sini saya tampilkan saham-saham yang di analisis selama
penelitian dari tahun 2019 sampai 2023. Di sini ada 2019. Jadi saham high dividend 20 itu ada 20, kemudian diseleksi. Maka di tahun 2019 tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saham. Tahun 2020 ada sekitar 11 saham. Jadi rata-rata yang lain sekitar 11 saham. Kemudian ini didapat, ini adalah dividen yield. Dividen yield ini adalah dividen dibagi harga waktu pembelian, jadi harga awal tahun. Maka ini dinamanya dividen yield. Di sini ada return dividend. Return dividend ini adalah return yang diterima selama periode. Ini rata-ratanya, di bawah ada tabelnya lagi. Nah, ini return dividend atau disebut juga dengan yield saham. Ini masing-masing tahun ini pengukurannya selama periode dari kalau 2019 dibeli 2019 kemudian dipertahankan sampai 2023, artinya dia portofolio 2019 itu 5 tahun, 2020 itu portofolionya 4 tahun, dan 2021 3 tahun, begitu seterusnya. Nah, ini return dividen masing-masing saham. Kemudian lanjut kepada return dari dividen yield portofolio. Jadi portofolio dalam hal ini saya bagi 4 macam. Yang pertama, semua saham-saham yang memenuhi kriteria 3 macam tadi dikasih bobot yang sama. Kalau dia 10 saham berarti masing-masing bobotnya 10%. Kalau 9 saham berarti sekitar 11% masing-masing bobotnya. Nah, ini untuk portofolio 1. Sedangkan portofolio 2 dia mengikuti bobot berdasarkan dividen yield. Nah, misalnya di sini dividen yield-nya 8,54%, maka 8,54% dibagi total dividen semua ini. Jadi total dividen ini menjadi 100% dan masing-masing itu menjadi portofolio menjadi bobot per masing-masing dividen yield. Return portofolio dari dividen ini per tahun. Di sini terlihat bahwa rata-rata rata-rata dari semua portofolio meningkat dari portofolio 1 sampai portofolio 4. Artinya dengan semakin selektifnya terhadap dividen yield, semakin yang satu adalah semua bobot sama, yang kedua berdasarkan dividen yield, artinya semakin besar dividen yield-nya maka bobotnya semakin besar, dia juga naik return-nya, dividen yang didapat. Kemudian portofolio 3, 5 dividen yield tertinggi dari 9 atau 11 saham tadi, diambil 5 saja yang tertinggi. Maka dihitung return dividennya 12,52% dalam rata-rata per tahun. Sedangkan portofolio 4, dividen yield-nya besar dari 5%, besar atau sama dengan 5%. Cuman di sini yang memenuhi kriteria ini kadang cuma 3 saham atau 2 saham atau 4 saham. Karena tidak banyak yang memiliki dividen yield besar dan sama dari 5%. Kemudian valuasi aset adalah menilai kembali aset saham yang sudah di aset saham tadi. Saya maaf, ada perubahan sedikit dibandingkan yang saya upload kemarin di Smile, karena ini kemarin saya mengukurnya kemarin itu perubahannya saya ukur ini adalah nilai aset sekarang. Jadi kayak portofolio 1 90%, artinya nilainya sekarang 90% dari harga awal. Kalau portofolio 3 nilainya sekarang menjadi 101%. Artinya portofolio 3 mampu menahan aset tetap dalam kondisi utuh. Tapi semua nilai ini hanya bersifat sementara kalau untuk wakaf saham. Karena untuk wakaf saham, karena saham itu tidak dijual, dia hanya berupa dinilai atau diuangkan dia ke penilaian kembali. Tapi kecuali untuk investor yang mau investor dia jual kembali setelah untung, maka perlu memperhatikan nilai aset. Nilai aset ini kayak ini tahun 2022
valuasi aset meningkat 104, ada 112 portofolio 2, ada portofolio 3 menjadi 124%, portofolio 4 menjadi 116%. Artinya nilai aset ini hanya fluktuatif mengikuti harga pasar. Berikutnya total return portofolio, ini adalah return yang didapat dari perubahan harga awal, harga akhir dikurangi harga awal, ditambah dividen, kemudian dibagi harga awal. Inilah total return yang didapat. Ini total return disetahunkan. Jadi untuk portofolio 4 tertinggi, returnnya 18,57%. Sedangkan portofolio 3 13,23%. Nah, ini returnnya dihitung setiap tahun.